manikan di pacoket sama di kotam dia mengingat sebab mangkar jula-jula, sebab mangkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tengkel lenter membuka tondong kuda pak empong lerak-lere sopong guyung dele age sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api Honke 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 riro, honke jome jome riro, honke 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 riro, honke jome jome riro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekanku semuanya. Puji syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan sejawat saya, kepada penulis juga kepada Ibu Nela Prestika SPD yang akan pada siang hari ini memaparkan tentang pengimbasan budaya positif nanti seperti apa, karena beliau ini adalah calon angkatan kelima guru penggerak tahun 2022 ini di Kabupaten Jepara. Nanti akan pengimbasannya budaya positif seperti apa akan dipaparkan langsung oleh Ibu Nela Pristika SPD. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Nela. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya di ruangan ini untuk mengikuti acara pengimbasan budaya positif dari program Guru Penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Latar belakang yang mendasari apa sih sebenarnya budaya positif itu? Budaya positif itu suasana yang positif yang akan mendukung terciptanya pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa.
Dengan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, maka akan muncul dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar tanpa beban. Kemudian suasana positif juga akan berdampak pada terbentuknya karakter positif dari siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dari latar belakang tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa budaya positif itu berisi nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan keyakinan yang ada di sekolah yang positif, yang berpihak kepada murid untuk dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab. Jadi dalam program guru penggerak yang saya ikuti, kami diajari bagaimana menjadi guru yang sesungguhnya, di mana kita belajar untuk fokus pembelajaran kita adalah dari murid, bukan memaksakan kehendak kita, tetapi melihat potensi bakat yang dimiliki oleh siswa. Ini ada beberapa konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi dari perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol dalam restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam lingkungan sekolah. Kita akan bahas satu persatu ya. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang terancang secara terdiferensiasi. Apa itu maksudnya terdiferensiasi? Yaitu setiap siswa bisa diberikan ruang untuk mereka belajar sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Jadi, kenapa kurikulum merdeka sekarang diterapkan? Itu supaya setiap anak bisa mengembangkan potensinya sendiri-sendiri, tidak berdasarkan tuntutan kurikulum. Kalau kurikulum yang lama itu kan kita ditarget ya, materi ini harus selesai dalam 1 semester. Kemudian ada ketuntasan minimum, semua anak wajib melampaui itu. Kemudian untuk kelulusan juga ada standar-standar tertentu. Kenapa kurikulum merdeka diterapkan? Ya supaya pembelajaran terdiferensiasi ini bisa diaplikasikan. Jadi setiap anak belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Pembelajaran paradigma baru ini bertujuan untuk memerdekakan siswa, memberi ruang bagi anak untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, selaras dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Yang sudah saya paparkan tadi kira-kira benar nggak Bapak Ibu apa yang sudah kita terapkan ke anak selama ini? Sudah benar apa belum? Belum, karena kita belum menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi tuntutannya itu seorang guru harus seperti Superman, harus bisa seperti Saras, harus bisa seperti petani, harus bisa seperti pelukis. Jadi kita punya keterampilan dengan tujuannya supaya apa? Supaya setiap potensi dan bakat yang dimiliki anak itu kita bisa memfasilitasinya. Jadi kita tidak hanya fokusnya itu di kemampuan secara akademik, dinilai tuntas KKM, nilainya bagus, tetapi anak yang punya bakat di sini misalnya tidak kita fasilitasi. Pembelajaran terdiferensiasi ini termasuk pembelajaran paradigma baru, di mana kita harus bisa melihat bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Memang tidak mudah, ya. Kita harus meluangkan waktu mungkin lebih banyak lagi untuk melihat potensi masing-masing anak. Tetapi memang pembelajaran yang seperti ini itu memang pembelajaran yang akhirnya tujuannya bisa benar-benar tercapai. Kemudian disiplin positif itu yang
disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan kepada anak untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketidaknyamanan, dan disiplin itu juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menghindari hukuman. Jadi yang selama ini terdoktrin di pikiran anak itu, ketika mereka harus disiplin, itu sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang saya itu harus disiplin karena supaya saya tidak dihukum, supaya saya tidak dianggap bersalah, supaya saya tidak dikucilkan oleh teman-teman yang lain, gitu. Anak tertib itu kadang-kala yang kita alami ya, yang sering saya alami juga, memasukkan pakaian itu ketika bertemu dengan bapak ibu guru. Ketika sudah terlewat, bapak ibu gurunya lewat, nanti pakaiannya dikeluarkan lagi. Mereka disiplinnya bukan karena kesadaran dari diri sendiri, tetapi karena mereka menghindari adanya hukuman atau punishment yang akan diterima. Ya, makna disiplin yang selama ini kita hayati itu kan makna disiplin yang salah. Makna disiplin yang sebenarnya adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Disiplin itu merupakan dorongan dari dalam diri sendiri atau motivasi yang berasal dari internal, bukan karena adanya pengen dihargai, bukan karena adanya rasa menghindari kesalahan atau takut kepada gurunya, bukan karena itu, tetapi untuk melakukan sesuatu yang positif secara sadar tanpa dorongan dari orang lain. Berarti motivasinya dari diri sendiri, bukan karena motivasi dari luar diri mereka. Nah, ini PR kita, Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak didik yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita punya PR yang besar untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak supaya mereka paham bahwa untuk melakukan disiplin itu bukan karena orang lain, bukan karena dorongan dari orang lain untuk menghindari hukuman atau karena ingin mendapatkan pujian, itu enggak, tetapi mereka sadar penuh kalau memang itu aturannya, saya harus melakukan hal tersebut. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai kebajikan itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu kira-kira sudah familiar ya dengan apa itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? 6, okay. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini berkaitan dengan ketuhanan kita. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Kemudian yang keempat mandiri. Kemudian yang kelima kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Dan sebagai ranking ya, yang nomor 1 itu harus diutamakan dibandingkan dengan yang lain. Tetapi ini sebagai satu kesatuan, berada dalam satu lingkaran. Jadi beriman bertakwa ini memang kita sebagai manusia kan itu sebagai wujud nyata syukur kita kepada Tuhan karena yang memberikan kehidupan pada kita. Tetapi ini sebagai satu kesatuan, nilai-nilai kebajikan yang harus pada pelajar Pancasila, pada anak didik kita. Kira-kira anak didik kita sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila ini enggak, Bapak Ibu? Mungkin ada tapi sebagian ya, belum semuanya tercermin ya. Ada beberapa yang sudah nampak. Nah ini PR kita, bagaimana kita menumbuhkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan supaya pelajar kita itu benar-benar, anak didik kita itu benar-benar memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin positif itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Disiplin positif itu merupakan
Ya, yang akan kita pelajari itu ini intinya. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa iming-iming, tanpa imbalan apapun, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak, bukan disiplin yang karena orang lain. Kemudian tadi disiplin positif sudah ya. Untuk yang selanjutnya, kebutuhan dasar dari manusia. Kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, pastinya nanti secara tidak langsung anak itu akan membudayakan hal yang positif karena kebutuhan ini sudah terpenuhi. Kebutuhan yang pertama itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan, minuman, kemudian ketika ada ancaman berusaha mempertahankan diri supaya bisa selamat. Kemudian adanya penguasaan dalam diri manusia itu kan secara tidak langsung sudah ada hasrat kadang itu pengen berkuasa atas teman-temannya yang lain. Itu sudah muncul sebagai kebutuhan dasar dari seseorang. Kemudian adanya kebutuhan akan kesenangan kebahagiaan. Ketika anak sudah bahagia, ketika anak melakukan sesuatu itu dengan happy, pastinya tanpa dipaksa itu tujuannya pasti sudah tercapai. Kita berkewajiban ketika memberikan pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya anak bisa menerima materi yang kita ajarkan. Supaya mereka tidak terpaksa mengikuti pembelajaran kita. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan cinta kasih, berkaitan dengan perasaan. Perasaan di sini berarti rasa kasih sayang ke siapa? Ke teman-temannya, orang tuanya, lingkungannya. Kemudian anak juga punya kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Anak itu cenderung tidak mau dikekang. Kenapa anak cenderung tidak mengikuti peraturan? Karena mereka merasa kalau peraturan itu membatasi kebebasan mereka. Kalau peraturan itu mengekang. Karena memang kedisiplinannya bukan berasal dari diri sendiri, tetapi karena mereka takut, karena mereka diancam, karena mereka diiming-imingi, jadinya belum muncul sikap disiplin dari diri sendiri. Kemudian ini juga penting, motivasi. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu dorongan dari seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ketika kita melakukan sesuatu hal, ada tujuannya enggak ya? Kira-kira Bapak Ibu? Ada yang hanya saya berada di ruangan ini ya karena diminta sama beliau aja ke sini tanpa ada tujuan. Saya harap tidak ada yang punya tujuan yang seperti itu ya. Tetapi memang karena adanya motivasi, saya pengen punya pemahaman yang baru. Saya pengen punya sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Jadi tujuan pembebasan ini kan supaya semuanya mengetahui apa yang kita pelajari dan yang baik yang diterapkan di sekolah. Nah, dalam motivasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi yang berdasarkan karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, motivasi karena menghargai nilai-nilai itu sendiri. Berarti nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira dari ketiga jenis motivasi ini, motivasi mana yang harusnya kita terapkan dan ada pada diri anak? Sepakat 3? Ya, sepakat 3. Karena yang pertama dan yang kedua ini adalah motivasi eksternal atau motivasi yang bukan berasal dari diri sendiri. Ini karena adanya hukuman, karena menghindari ketidaknyamanan, karena pengen dapat imbalan. Berarti itu karena ada pihak luar yang mendorong motivasi tersebut. Yang harusnya kita tanamkan ke anak adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri,
supaya mereka sadar ketika melakukan sesuatu, ketika disiplin itu memang bukan karena peraturan, tetapi karena memang itu penting dan harus dilakukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Penjelasan saya terlalu cepat nggak ya Bu? Pak? Ya, terima kasih, saya lanjutkan kembali ya. Jadi yang ngantuk toh? Nanti kalau ada yang ngantuk, siang-siang seperti ini kan jam-jam rawan ya. Apalagi tadi habis olahraga, habis senam ya, badannya capek, jadinya terus ngantuk. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan namanya. Ini tadi berkaitan dengan motivasi yang pertama dan yang kedua. Motivasi yang pertama tadi terkait dengan adanya hukuman. Itu termasuk konsep disiplin dengan identitas yang salah. Konsep hukuman ini berarti menyakitkan pasti, merasa tidak nyaman, kemudian takut, bersifat memaksa. Kemudian ada kecenderungan murid itu menyembunyikan kesalahan mereka ketika melakukan kesalahan, ketika ada konsep hukuman. Nanti kalau saya salah, pasti saya dihukum. Ya sudah, kalau ditanya pasti tidak akan jujur. Enggak, oh Bu, enggak. Begitu ditanya lagi baru mereka jujur. Karena mereka konsepnya kalau salah saya dihukum. Kemudian mereka menjadi rendah diri. Kadang-kadang secara tidak langsung yang kita praktekkan di kelas itu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, terus jadi bulian teman-temannya, karena kita menyindir anak tersebut. Misalnya ada yang terlambat, terus kita bilang, itu loh, kayak tadi loh, kayak berangkat pagi-pagi loh. Misalnya ada yang sering tidak berangkat, tiba-tiba berangkat loh, kok tumben ada ini. Akhirnya anak teman-teman yang lain itu kan ikut membuli temannya itu, maka muncullah rasa rendah diri. Mereka merasa, saya kalau dihukum nanti jadi bully-bullyan teman-teman, nanti saya disindir terus ketika di kelas, mending saya tidak usah berangkat aja. Ketika konsep hukuman ini diterapkan, kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu juga dengan penghargaan. Penghargaan ini pasti tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak untuk menghargai diri sendiri dengan menghukum dengan sistem rangkir. Kadang-kadang kita kan anak tidak salah, tetapi karena dibandingkan dengan temannya yang lain, oh ternyata kamu itu nggak disiplin. Akhirnya mereka menjadi terampas haknya. Mereka menjadi tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal ini terkait hukuman dan penghargaan. Kemudian bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yang baik, yang harusnya kita terapkan, yang sesuai. Nah ini konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi? Konsekuensi itu berisi penguatan jangka pendek, kemudian adanya monitoring berkelanjutan, kemudian adanya stimulus dan respon. Kemudian ketika ada konsekuensi, pasti murid akan menghormati peraturan yang diterapkan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau anak itu sudah tahu konsekuensinya, mereka orang terus ngalamun, aku mau wis telat, saya tadi sudah terlambat. Kenapa ya kok saya terlambat? Tidak seperti itu, tapi mereka tahu konsekuensinya. Misal, nanti akan saya paparkan contohnya, bedanya antara hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi itu apa? Ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu terkait dengan restitusi. Restitusi ini mengandung makna bahwa murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol dari diri sendiri karena dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian adanya kesadaran atau murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.
Mungkin masih agak membingungkan ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nih, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu apa? Sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Restitusi itu sendiri adalah merupakan proses penanaman disiplin pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan itu, mereka tidak minder lagi, mereka tidak merasa dikucilkan, mereka tidak merasa dipersalahkan, tetapi mereka akan kembali ke kelasnya dengan nyaman. Dan mereka paham kalau apa yang dilakukan itu salah. Ketika paham, berarti mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka akan mempunyai sikap yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian ciri restitusi itu apa? Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Ketika dia melakukan kesalahan terkait dengan tata tertib sekolah, kadang-kadang itu kan jadinya hubungan dengan wali kelas atau hubungan dengan guru, itu kan jadi tidak baik. Karena diancam tadi, karena merasa saya dihukum, saya jadi tidak suka sama Bu A, saya jadi tidak nyaman ketika ketemu sama guru BK. Ketika restitusi ini diterapkan, maka akan memperbaiki hubungan. Jadi anak tidak merasa kalau dia itu dihukum, jadi mereka akan baik-baik saja. Justru apa yang sudah dilakukan itu menjadi semacam apa ya namanya, pengalaman yang baik yang tidak akan diulangi lagi. Jadi mereka belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ketika melakukan restitusi itu kita akan memberikan tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman kan dipaksa. Kamu tidak mengerjakan PR, silahkan dikerjakan 10 kali. Tetapi ketika restitusi itu anak ditawarkan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu, bukan dari idenya itu bukan dari gurunya, tetapi karena kesepakatan. Siswa punya ide, oh kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan mengerjakan nanti Bu pada saat jam istirahat. Saya minta maaf Bu karena tidak mengerjakan PR. Bukan karena kita memaksa mereka, mengutus mereka, PR-mu kerjakan 10 kali, dikumpulkan nanti ketika pulang sekolah. Itu kan berbeda rasa yang diterima mereka. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi disiplin positif itu dengan budaya restitusi tujuannya adalah untuk merubah karakter dari anak didik supaya mereka memiliki karakter yang positif, memiliki karakter yang baik. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, mencari solusi secara bersama-sama. Ini ada contoh kasus ya. Siswa tidak mengerjakan PR. Ketika menempatkan posisi menghukum atau hukuman, pasti yang dilakukan adalah guru menghukum muridnya mengelilingi lapangan 10 kali. Guru marah dan siswa menjadi takut. Ini pasti dilakukan dengan nada bicara yang tinggi, kemudian mimik wajah yang menyeramkan pasti. Kemudian ketika ditempatkan sebagai konsekuensi, guru memberikan konsekuensi agar anak mengerjakan pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi silakan dikerjakan pada saat jam istirahat, tidak dengan marah-marah, tidak dengan nada yang tinggi, tetapi dengan nada yang tegas. Kemudian anak jadi paham, oh saya memang salah. Konsekuensinya ketika saya salah, ya berarti harus memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Nih. Kemudian yang terakhir, restitusi. Restitusi ini dilakukan dengan caranya bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas kepada siswa dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu ketika pembelajaran membuat kesepakatan kelas di kelas.
membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dibuat itu tujuannya supaya apa? Supaya anak paham kan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah disinilah yang dinamakan keyakinan kelas itu yang berasal dari kesepakatan yang dibuat di kelas itu tadi. Jadi anak memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh ketika masalah seperti ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Menanyakan pendapat mereka. Bukan dengan cara kita, oh kamu salah, berarti kamu harus begini, tidak. Tetapi anak ditanyai, oh ketika kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kesepakatan kelas kita masih ingat nggak? Apa yang harus dikerjakan? Kalau ada tugas itu responnya bagaimana? Seperti itu. Nah kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, masih terus belajar tentang penerapan budaya positif ini. Kemudian dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai pemantau. Yang keempat sebagai teman. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira jadi ilustrasi gambar ini yang sering sekali diterapkan, yang kita terapkan yang mana? Yang mana kira-kira? Menghukum, merasa bersalah, teman kadang-kadang. Pernah nggak menempatkan diri sebagai manajer ketika menemui ada anak yang melakukan kesalahan? Belum ya? Ya. Sebelum saya belajar tentang disiplin ini juga sama. Saya cenderung ke ini, menghukum dan membuat merasa bersalah. Apa sih bedanya? Ini ada contoh penerapannya supaya kita lebih memahami sebenarnya apa bedanya 5 posisi kontrol itu. Ini kasusnya siswa datang terlambat. Ya. Kalau kita sebagai penghukum pasti kita akan bilang patuhi peraturan sekolah. Karena kamu melanggar silahkan push up 10 kali. Jangan diulang lagi. Dengan nada bicara yang tinggi pastinya. Ketika kita diri sebagai pembuat merasa bersalah, nada kita lebih agak datar, lebih agak lembut. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu soal ini? Saya itu kecewa dan sedih karena merasa gagal membimbing kamu. Kok ya masih terlambat terus? Akhirnya anak itu merasa bersalah, tetapi pada saat itu cukup, pada saat itu saja. Setelah itu mereka lupa. Sudah, hanya saat ini aja. Besok terlambat juga paling nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Ini tutur bahasanya lebih lembut lagi, lebih santai. Ayo lah, taati aturan sekolah nak. Biasanya dengan menepuk-nepuk bambu misalkan. Lebih disiplin lagi ya, buat ibu bangga. Untuk kali ini saya maafkan, ya. Besok jangan diulang lagi. Ya, nggak apa-apa. Kesalahan itu hal yang wajar. Itu memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau ini hanya mengawasi. Kamu sudah melanggar aturan apa? Aturannya apa? Terus konsekuensinya bagaimana? Ini sebagai pemantau. Kita melihat, kemudian menanyakan aturannya, kemudian ketika sudah tahu aturannya, konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu kita apa kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Dari 5 posisi kontrol ini, yang ideal dilakukan adalah sebagai manajer. Jadi dalam budaya positif itu kan menumbuhkan kesadaran dari anak. Maka posisi kontrol ini yang penting untuk kita. Bagaimana anak itu supaya tahu apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Kemudian ketika sudah tahu kalau dia salah,
itu dia punya solusi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi 5 posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Mari kita belajar bersama-sama untuk memposisikan diri sebagai manajer bagi anak-anak kita. Kita bukan penghukum, kita bukan pembuat rasa bersalah. Kita boleh menempatkan diri sebagai teman, tetapi teman yang bisa mengarahkan, bukan terus membuat. Kadang-kadang kalau kita memposisikan sebagai teman, anak terus malah gampang ya. Anak malah terus nggak apa-apa banget. Nek ketemu Bu Nela, ketika nanti aku salah paling nggak apa-apa, kesalahan itu wajar. Tapi bagaimana cara kita, PR kita menumbuhkan supaya anak itu paham kalau dia salah berarti harus melakukan ini. Kalau dia salah berarti harus begini. Menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri. Nah, dalam penerapan budaya positif itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Ini ada dua pertanyaan pengantin ya. Mengapa ada aturan saat berkendara harus menggunakan helm? Kira-kira kalau ditanyain begini jawabannya apa Pak, Bapak Ibu? Biar aman. Berarti untuk keselamatan, gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Kenapa saat terjadi pandemi COVID-19 kita harus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain? Untuk keselamatan, untuk melindungi diri sendiri, ya kan? Jadi jawaban-jawaban itu kan yang kita yakini. Kita punya keyakinan atas hal itu. Ketika saya pakai helm, keyakinan saya akan selamat ketika di jalan. Ketika saya cuci tangan, ketika saya itu memakai masker, ketika terjadi pandemi, saya pasti akan baik-baik saja. Itu kan keyakinan yang ada dalam diri kita. Sama halnya untuk membentuk budaya positif itu, kita harus membentuk kelas supaya anak-anak itu tahu, ini loh aturan ini dibuat tujuannya itu untuk ini. Tidak boleh datang terlambat. Tujuannya sebenarnya apa? Supaya disiplin. Supaya nanti ketika mereka sudah bekerja, mereka bisa datang tepat waktu di kantor. Kamu itu tidak boleh merokok karena memang aturan sekolah tidak boleh merokok. Tujuannya supaya apa? Dengan kesehatan kaitannya. Menumbuhkan keyakinan kelas, menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka untuk membangun budaya positif. Dalam membuat keyakinan kelas ada berbagai tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan diskusi. Pastinya saat panjenengan semua membuat kesepakatan kelas, dimulai dengan berdiskusi enggak? Dimulai dengan meminta pendapat dari anak enggak? Kalau saya biasanya yang saya lakukan adalah yang pertama kali, pengenmu pembelajaran yang kita lakukan 1 tahun ke depan itu seperti apa sih? Pengenmu lingkungan kelasmu itu yang bagaimana sih? Jadi melakukan diskusi dengan mereka, apa kondisi ideal yang mereka inginkan, yang baik, yang tidak merugikan kepada orang lain. Kemudian merumuskan bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah anak-anak itu ditanyai, kemudian dari apa yang pendapat-pendapat mereka itu akhirnya dirumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Menuangkan dalam kertas. Biasanya saya menyuruh mereka menuliskan di kertas kecil, kemudian apa yang mereka inginkan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kemudian nanti menjadi rumusan bersama, menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berkaitan dengan rasa hormat. Misalnya, kami yakin bahwa menghormati itu penting. Kemudian tanggung jawab. Kami yakin bahwa mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab itu penting. Kemudian adanya perasaan diterima dan dimiliki. Kami yakin bahwa merasa diterima dan dimiliki di kelas itu adalah hal yang penting. Jadi, keyakinan kelas itu berisi kata-kata positif yang membangun. Ini contohnya, setiap anggota kelas harus belajar, setiap anggota kelas harus senang, setiap anggota kelas harus nyaman dan aman, setiap anggota kelas harus mengerjakan tugas,
Kemudian setiap anggota kelas harus saling menghargai. Berisi kalimat-kalimat yang positif. Bukan terus jangan terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Tidak seperti itu, tetapi dengan hal-hal yang positif. Ketika kita melarang, kita punya anak kecil, kemudian anak kita lari-lari, kita melarang, jangan lari-lari dek, nanti jatuh. Itu kan kalimat yang negatif ya. Akhirnya jadi ucapan itu adalah anak jatuh. Karena kita mengucapkan yang negatif, tapi kita harusnya mengucapkan jalan pelan-pelan saja, hati-hati. Seperti itu. Ya itu yang perlu kita belajar juga. Saya juga masih harus belajar akan hal ini. Kemudian selalu bersikap positif, berusaha menjadi yang terbaik, menjaga dan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta berkomitmen dan bertanggung jawab. Ini, sebagian contoh kecil bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Minimal adalah di kelas yang kita ajar. Minimal di situ. Tetapi ketika itu sudah menjadi budaya, berarti nanti di satu lingkungan sekolah itu akan terimbas semua, akan melakukan budaya positif tersebut. Penerapan budaya positif dengan menggunakan pola segitiga restitusi. Ini dalam modul yang saya pelajari bahwa penerapan budaya positif itu ada polanya, yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berisi 3 tindakan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kita langsung ke contoh penerapannya saja supaya lebih mudah dipahami. Karena kalau lihat seperti ini, saya pertama kali juga bingung. Apa sih maksudnya? Apa sih ini maksudnya? Nggak ngerti saya. Tapi ketika sudah masuk di kasus, akhirnya paham. Ini loh yang harus dilakukan. Menstabilkan identitas. Ini bisa dilakukan dengan cara apa? Bilang ke anak kalau semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kemudian kesalahan adalah hal yang wajar. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mari sama-sama kita mencari solusi atas masalah ini. Kemudian, apakah kamu bisa menjadi teman baik untuk dirimu sendiri? Ini kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh kalimat ketika kita menerapkan segitiga restitusi, ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Jadi contoh-contoh kalimat positif yang kita tanyakan ke anak ketika kita melihat anak itu melakukan suatu pelanggaran atau hal yang menyimpang. Kemudian yang kedua, dengan validasi tindakan yang salah. Ketika kita tahu anak itu salah, maka kita membuat validasi dengan cara apakah kamu tahu, apakah kamu punya alasan untuk melakukan itu. Kadang kan ketika kita tahu anak itu salah, kita langsung menjudge mereka, kamu salah. Tetapi kadang itu anak melakukan kesalahan karena ada alasan, misalnya datang terlambat. Ternyata karena harus mengantarkan adiknya terlebih dahulu ke sekolahnya, atau mungkin membantu orang tuanya yang kerepotan di rumah. Jadi kita harus menanyakan dulu alasannya apa ketika mereka melanggar. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu melindungi apa yang kamu miliki. Misalnya bertengkar dengan temannya karena temannya itu ngoyok HP-nya. Sebenarnya bertengkarnya itu salah, tetapi karena apa yang dia lakukan itu karena dia melindungi apa yang dia miliki. Itu Bu, sebenarnya itu pinjam HP enggak bilang-bilang kok Bu, memaksa kok Bu. Jadi kita harus memvalidasi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya alasannya apa, yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan itu tuh apa sih. Kemudian yang ketiga, kamu pasti bisa melakukan hal yang lebih lagi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita bimbing, kita arahkan supaya mereka bisa melakukan hal yang baik, yang lebih lagi yang dari mereka lakukan saat ini. Kemudian bisa juga dengan kalimat kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, tetapi kamu tidak lakukan.
Misalnya bertengkar dengan temannya tadi hanya di jambak. Nah, sebenarnya kalau dia mau itu bisa ditonjok, tetapi dia tidak melakukannya karena dia masih berusaha untuk mengendalikan diri. Nah, ini termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini bisa dilakukan dengan pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas. Kemudian apa saja nilai-nilai yang sudah kita sepakati, berarti berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah diterapkan, yang sudah disepakati. Kemudian apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Pengenmu seperti apa sih kelas itu? Nyamanmu itu bagaimana sih lingkungan kelasmu? Kemudian selanjutnya kamu ingin jadi orang seperti apa? Ketika anak ditanyai seperti itu, mereka itu kadang merasa dibombong. Ternyata guruku itu perhatian, saya itu pengennya begini. Mungkin di rumah mereka tidak kurang perhatian dari orang tuanya, maka mereka kadangkala anak berperilaku menyimpang. Itu karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di rumah. Orang tuanya kurang perhatian, mungkin sibuk bekerja, akhirnya mencari perhatian di sekolah. Kemudian, nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin terhadap salah satu siswa di salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ketika anak datang terlambat, saya menanyakan apakah informasi yang saya terima itu benar atau tidak. Kemudian anak, oh ya Bu, saya memang terlambat. Kemudian apa yang saya lakukan? Maka saya menanyai dia, oh ketika kamu terlambat itu kamu tahu enggak apa yang harus kamu lakukan? Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Anak mengungkapkan, ketika saya terlambat berarti saya harus menerima konsekuensinya Bu. Saya minta maaf. Dan dia memberikan alasan kenapa dia terlambat, karena dia menunggu temannya, dia dinunuti atau ditumpangi temannya yang lain, maka dia terlambat datang ke sekolah. Dari kondisi itu akhirnya terus dia dapat solusi. Lah kira-kira kalau seperti itu bagaimana solusimu? Ya Bu, saya berusaha besok pagi datang lebih pagi. Saya akan mencoba bilang ke teman saya kalau nanti besok kamu tak jemput 6:30, berarti 6:30 harus berangkat. Jadi anak bisa menemukan sendiri solusi apa yang dia rasakan. Kemudian setelah saya melakukan itu, saya menanyakan perasaanmu bagaimana. Dia menyatakan kalau saya merasa lebih dihargai Bu. Karena saya ditanyai dulu, apa sih penyebabnya kamu terlambat? Bukan langsung dihukum, tetapi dia merasa dihargai. Dia merasa, oh ternyata harusnya seperti ini ya, saya harus disiplin ya, seperti itu. Kemudian ini berbagai contoh kegiatan penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Menjaga kebersihan lingkungan pastinya sudah dilakukan. Ini piket kelas ya. Kemudian ada pelaksanaan upacara bendera. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan penanaman kecintaan terhadap tanah air. Ini salah satu contoh saja. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan keagamaan. Ini ada sholat berjamaah. Ketika hari Jumat, sekolah kita sudah menerapkan sholat Jumat berjamaah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya berikan waktunya kepada Pak Rio untuk memandu diskusi pada siang hari ini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan pemahaman tentang budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Semoga bermanfaat. Akhir kata, selamat siang. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah dalam segitiga restitusi itu kan guru itu harus bisa menyelesaikan masalah siswa, memberi
bagaimana mencarikan solusi untuk masalah siswa tersebut. Tapi kadang-kala seperti ini, kita lihatlah di sekolah kita masing-masing kan seperti itu. Masalah anak kita itu sebenarnya kan banyak sekali, ya kan? Kalau kita ngasih solusi setiap anak satu persatu, butuh waktu berapa lama kan gitu nantinya. Terus bagaimana solusi yang paling gampang? Misalkan seperti aja lah, untuk kedisiplinan. Kadang kalau anak kita ingatkan saja, itu kadang kan tidak bisa. Anak pasti besok bisa mengulangi lagi atau seperti apa. Tapi dengan menyadarkannya itu seperti apa, agar anak itu benar-benar nanti kedepannya itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Gitu. Terima kasih, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Marwoto tadi ya. Pak Marwoto menanyakan kalau bagaimana kita menyikapi dengan keberagaman masalah yang ada di sekolah kita, untuk menyikapi berbagai masalah yang ada di murid-murid kita. Kenapa budaya positif ini perlu diimbaskan dari program guru penggerak? Salah satunya adalah supaya semua komponen di sekolah ini itu mengetahui apa itu budaya positif, kemudian bisa menerapkannya secara keseluruhan. Jadi antar komponen di sekolah itu, jadi kami sebagai calon guru penggerak mendapatkan ilmu ini supaya bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, dan hal-hal yang positif yang baik bisa diaplikasikan. Salah satu caranya adalah dengan penerapan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat, itu bukan dari guru, bukan dari pihak guru saja yang memberikan ini loh aturannya, ini loh yang boleh dan ini yang tidak boleh. Bukan seperti itu. Tetapi kesepakatan kelas itu dibuat sebagai keyakinan kelas itu antara guru dan siswa. Jadi ada timbal balik dari siswa dan juga dari guru. Jadi kesepakatan kelas yang dibuat itu memang benar-benar anak itu paham ketika melakukan kesalahan, misalnya menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka tahu konsekuensinya. Mereka tahu apa yang nanti harus mereka kerjakan ketika mereka melakukan kesalahan tersebut. Pembiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus, saya yakin pastinya nanti juga akan berimbas ke lingkungan yang positif juga. Ketika 1-2 anak sudah terindikasi dengan sikap yang positif, secara tidak langsung mereka akan menularkan ke yang lain, begitu. Jadi dari kita sendiri, dari saya menularkan budaya positif ini ke panjenengan semua. Kemudian kita secara bersama-sama dari komponen di sekolah bersama-sama untuk mendukung budaya positif itu supaya bisa diaplikasikan di dalam lingkungan sekolah kita. Tentunya ini bukan hal yang mudah, ini hal yang berat. Tetapi dengan pembiasaan yang terus-menerus, saya yakin suatu saat tujuan itu pasti akan tercapai. Tentunya kita juga harus bisa memberikan contoh dan teladan untuk anak-anak kita. Dari diri kita sendiri budaya positif itu sudah ada, kemudian kita tularkan ke anak didik kita yang lain. Demikian penjelasan dari saya. Kira-kira sudah bisa diterima, Pak? Ya, terima kasih. Oh iya, setelah Bapak Marwoto, selanjutnya adalah dari Ibu Ika ya. Oke, terima kasih Ibu Ika. Mau bertanya seperti apa, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi pemaparannya sudah sangat jelas sekali. Ya, cuma memang untuk prakteknya memang berat ya saat ini. Nah, saya mau tanyakan untuk yang tadi, untuk yang posisi kontrol ya. Nah, itu kan yang memang sudah banyak kita terapkan, itu adalah yang pertama dan kedua tadi, yaitu menghukum dan membuat merasa bersalah ya. Kadang kita sudah merasa kalau mungkin tadi salah kalau kita kamu harus gini. Tapi pada kenyataannya saat anak digitukan, kayak misalkan waktu saya piket anak terlambat gitu ya, itu terlambat pertama itu sudah ditanya, kenapa kok bisa terlambat? Bangun kesiangan Bu, biasanya kan seperti itu. Berarti ya kamu harus pasang beker. Mungkin kesalahan kita di situ, harusnya mereka cari solusi sendiri ya. Itu, tapi kenyataannya yang
saya sendiri mengalami itu hari Kamis itu anaknya ya itu saja diulangi lagi gitu loh. Sedangkan tadi kan yang ideal itu adalah kita sebagai manajer. Nah, menyikapi hal ini bagaimana? Gitu, Pak, pada kenyataannya masih sulit untuk menerapkan model yang manajer. Mungkin hanya itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja ke jawaban. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Ika. Memang benar, menerapkan posisi kontrol itu sulit. Saya juga masih terus belajar. Yang sudah kita laksanakan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tetapi idealnya adalah kita memang sebagai manajer. Dari kasus tadi, memang iya, yang terlambat ya itu saja, yang melakukan kesalahan ya itu saja. Tetapi itu sebagai PR kita, bagaimana cara kita supaya budaya positif itu bisa diterapkan. Pastinya yang pertama adalah dari Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai pendidik itu bukan hanya mendidik aja, bukan hanya mengajarkan, tetapi kita juga memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anak kita dari diri kita sendiri, bagaimana kita memulai terus mensosialisasikan tentang budaya positif itu, terutama ketika di lingkungan rekan sejawat sama-sama guru itu ada kekompakan. Ketika ada anak yang bermasalah treatmentnya dengan cara seperti itu, maka saya yakin suatu saat walaupun berat, sedikit demi sedikit budaya itu akan tertanam. Jadi kita juga kita itu sebagai posisi kontrol, kita itu sebagai yang utama. Ketika harus menerapkan hal yang disiplin, berarti kita juga harus disiplin. Ketika anak tidak boleh terlambat, berarti kita juga harus memberikan contoh. Kita datang lebih awal ketika masuk ke sekolah seperti itu. Kadang itu kan namanya guru itu digugulan, ditiru. Itu sudah jadi statement kita ya. Jadi kita juga sebagai penuntun, kita sebagai pengayom, kita sebagai contoh untuk mereka supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Begitu Bu Ika. Jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Baik ya, terima kasih Ibu Ika dan rekan-rekan semuanya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya ucapkan terima kasih atas pengibasan dari budaya positif ini yang dipaparkan oleh teman saya, Bu Nela. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan penutup, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon maaf. Ini kata dari mana, ini mana dari hati, ini hati jangan pernah dicaci. Tapi diresapi dan selalu diingat. Terima kasih dari saya. Salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yanrika Usiana dari SMA Negeri 1 Kembang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya karena dengan saya mengikuti pengimbasan calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Kembang, ada beberapa hal yang saya pelajari dan saya ambil manfaatnya dari acara tersebut. Yang pertama adalah bahwasanya penerapan disiplin positif di SMA Negeri 1 Kembang atau yang biasa saya terapkan di kelas dengan murid-murid kita tercinta itu ternyata banyak atau ada beberapa kekurangan atau tidak sesuai dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Sebagai contohnya adalah ketika siswa mengalami keterlambatan, biasanya saya sebagai guru itu memberikan hukuman atau memberikan perasaan bersalah supaya siswa itu tidak mengulangi kesalahan tersebut, supaya siswa tidak mengulangi keterlambatan tersebut. Tetapi hal tersebut kurang tepat karena yang lebih tepat adalah kita seharusnya kita menempatkan sebagai manajer untuk membuat siswa itu memiliki kesadaran agar siswa tidak mengalami keterlambatan untuk kesempatan berikutnya. Nah, dengan adanya pengimbasan tersebut, saya menjadi lebih terbuka dan memiliki wawasan bahwasanya anak tidak selalu harus diberi hukuman untuk menerapkan disiplin positif.
Kemudian saya juga berharap bahwasanya penerapan disiplin positif di SMA Negeri 1 Kembang itu juga dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah, sehingga SMA Kembang menjadi sekolah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Agung, saya mendengar laporan dari guru piket. Apakah benar laporan yang saya terima? Benar Bu, saya terlambat. Saya terlambat bukan hanya saya, ada teman lain juga yang terlambat. Oh begitu. Bu Nela tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang menyebabkan kamu terlambat. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah kamu menyadari kesalahanmu dan kalau boleh tahu apa yang menyebabkan kamu terlambat. Saya terlambat karena saya menunggu Sugiarto. Karena saya berangkat barengan sama Sugiarto. Nah, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Ya Bu, saya masih ingat keyakinan kelas kita adalah disiplin dan mandiri. Nah, kira-kira kalau yang namanya orang disiplin sama mandiri itu, orang yang disiplin yang bagaimana dan orang yang mandiri itu bagaimana? Orang yang disiplin itu taat pada peraturan Bu. Kalau orang yang mandiri itu orang yang melakukan tugasnya tanpa disuruh. Ya, berarti kalau kamu sudah paham mengenai arti disiplin dan mandiri itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi kesalahan ini. Dan saya akan mengajak Sugiarto agar mengajak dia cara disiplin dan mandiri. Baiklah, kalau begitu kamu sudah paham dan kamu sudah berjanji akan memperbaiki kesalahan kamu dan semoga bisa konsisten. Sekarang kembali lagi ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang, suangnya tengkel lenter membuka